Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Tetap jaga kesehatan ya, dimanapun kalian berada. Oke, kali ini kita dapat cerita lagi nih dari Ardi yang 2 episode kemarin udah kita tayangin. Langsung aja ya ke ceritanya. Kali ini Ardi mau cerita tentang si hitam. Ya, si hitam. Sesuai namanya, dia bukanlah seorang manusia, melainkan merupakan makhluk dari beda alam. Ardi ini kurang ingat pasti kapan awalnya si hitam ini mengikutinya. Tapi ada satu momen saat dia kecil, di kamarnya ini selalu muncul si hitam ini saat Ardi tidur. Posisinya itu selalu duduk di kursi meja belajar samping tempat tidurnya. Dan ya sesuai yang tadi aku sebutin, saat Ardi tidur. Jadi yang melihat itu gak hanya Ardi, tapi juga keluarganya. Dan Ardi saat dia kebangun di malam hari. Keluarga Ardi ini yang lihat sosok itu bukannya gak mau melindungi Ardi. Awalnya pun mereka juga risih. Tapi lama-kelamaan keluarga Ardi ini merasa sosok ini tuh gak pernah mengganggu. Jadi dibiarkan aja. Toh Ardi juga gak pernah disakiti kan. Seiring berjalannya waktu, Ardi memasuki usia remaja. Dan selama itu juga karena sering bertemu, lama-lama mereka jadi bisa menjalin komunikasi. Dan si hitam ini masih mengikuti Ardi sampai sekarang. Beranjak remaja, Ardi tumbuh menjadi remaja yang bisa dibilang cukup bandel. Tapi dia tetap tidak menghilangkan kewajibannya, yaitu belajar. Dan bisa dibilang Ardi ini anak yang cukup semangat belajar. Dulu saat remaja, di masa SMA sekitar tahun 80-an, Ardi ini punya hobi yang bisa dibilang cukup nggak biasa ya. Jadi dia itu punya hobi mengoleksi pisau. Ya, pisaunya itu pisau-pisau kecil, bukan yang buat motong buah ya atau motong sayur-sayuran, tapi pisau lipat yang punya motif bagus dan warnanya juga bagus. Pisau ini sesekali itu suka dibawa Ardi ke sekolah. Bukan untuk gimana-gimana, hanya untuk jaga-jaga aja. Karena dulu di SMA-nya dia itu bisa dibilang hampir setiap kesempatan pasti ada tawuran. Nah, suatu hari di saat pulang sekolah, kebetulan hari itu Ardi lagi bawa pisau ini. Dia sembunyiin di kaos kakinya. Pulanglah dia. Dan di pertengahan jalan, saat sampai di sebuah pertigaan di mana Ardi biasanya belok kanan, yaitu bisa dibilang jalan tercepat lah menuju rumahnya dia. Nah, tiba-tiba ini Ardi kaget karena dia mendengar suara. Berhenti. Dia kaget dan Ardi tuh langsung ngeh kalau ternyata itu si hitam yang menegur dia. Si hitam pun berbicara lagi. Buang pisaunya. Ardi bingung. Aduh, disuruh buang. Pisau bagus, mahal lagi. Malah harus nabung dulu buat beli ini. Setelah beberapa saat berpikir, ya udah deh, Ardi ngalah. Dibuanglah pisaunya ke got. Terus Ardi lanjut jalan nih, dia mau ngambil belok kanan. Lagi-lagi si hitam berbicara. Lewat kiri. Ardi bingung. Waduh, apalagi nih? Pisau udah dibuang. Sekarang malah disuruh belok kiri, di mana itu malah jadi muter jalannya. Tapi ya udahlah, Ardi ikutin. Ardi ambil jalur berbelok ke kiri. Dan ternyata tidak lama dari belokan itu ada razia polisi.
dan diperiksain tuh anak-anak yang lewat situ. Untung aja Ardi udah ngebuang pisau lipat itu dan berhasil sampai di rumah. Begitu sampai di rumah, Ardi melakukan aktivitas seperti biasa, mengerjakan PR, makan malam, ibadah, dan tidur. Nah, esok harinya saat Ardi datang ke sekolah, Ardi mendapat kabar dari teman-temannya bahwa kemarin di jalur Ardi biasa lewat, atau bisa dibilang di saat pertigaan itu, kalau Ardi memilih jalur ke kanan, rupanya di situ anak-anak sekolahnya dia sedang tawuran dengan sekolah lain. Bahkan temennya itu ngasih tahu tawurannya itu sampai ancur-ancuran gitu. Bahkan sampai ada yang dibawa ke rumah sakit. Ade pun di dalam hati ya merasa bersyukur gitu, udah diingatkan sama si hitam ini. Ada lagi cerita lainnya. Jadi di sekolahnya Ardi ini juga di masa itu sedang marak namanya sparring. Mungkin itu bahasa sekarang kali ya. Jadi antar cowok-cowok itu mereka dikumpulin di suatu lapangan dan diadu berkelahi tuh antara kelas 3 sama kelas 1 atau antara IPA, IPS. Dan Ardi sendiri berharap di masa sekarang tuh udah nggak ada lagi lah yang kayak gitu karena kurang baik juga. Nah, balik lagi ke cerita. Jadi setelah pulang sekolah, mereka berkumpul tuh di dekat lapangan di belakang stadion terbesar se-Indonesia. Ya kalian tahu lah. Berkumpul lah mereka, terus diadakanlah sparring. Dan setelah selesai kegiatan itu, mereka semua tuh ngumpul-ngumpul di pinggir jalan sambil minum kopi dan minum teh. Nah, dari kejauhan itu ada anak-anak dari sekolah lain yang sedang pulang naik bis. Mereka ramean lah gitu. Ardi yang saat itu masih bandel-bandelnya, dia iseng tuh. Dia lagi minum kopi, dia lempar lah gelas kopi itu ke bis yang lewat di depannya. Anak-anak sekolah lain yang dari jauh pun ngelihat mereka itu pun marah dan turun semua dari bis. Dan terjadilah baku hantam. Situasinya jadi makin chaos. Semua berantem sana sini. Tiba-tiba Ardi mendengar suara. Mundur. Nembak-nembak. Ardi itu ngeh kalau itu suara si hitam. Ardi yang lagi bisa dibilang asik berkelahi. Jadilah Ardi milih nurut dan dia bersandar pada dinding atau dia nempel ke dinding. Dan kalian tahu apa? Di depannya dia itu semua teman-temannya pada baku hantam sama sekolah lain. Tapi anehnya Ardi itu seolah-olah nggak kelihatan gitu. Dan gak lama berselang datang mobil polisi. Nah, teman-teman itu udah pada lari lah sana sini gitu. Bahkan ada yang ditangkepin dan dibawa ke dalam mobil. Dan pada saat itu ada salah satu temennya yang udah ditangkap dan dia tuh dinaikin ke mobil. Tapi dia ngeh di situ ada Ardi gitu. Dan si temennya itu udah mau nunjuk dan mau ngomong gitu loh. Ini nih biang keroknya. Tapi si Ardi tuh ngasih gestur badan buat udah lo jangan kasih tahu, udah. Tapi Ardi itu ngasih gestur badan buat temennya itu buat diem gitu. Dan gak lama bubar. Lalu si Ardi kembali pulang ke rumah. Besoknya Ardi mendengar kabar dari teman-temannya dia bahwa ternyata mereka semua untungnya sudah dibebaskan. Dan beberapa dari mereka ada yang dikenakan denda sekitar, kalau dinominalkan sekarang jumlahnya sampai 30 juta.
Mungkin segitu dulu ya cerita Ardi kali ini. Oh ya, kalau kalian suka cerita Ardi ini, support kita ya dengan cara share ke teman-teman kalian, keluarga kalian, komunitas kalian, agar podcast ini bisa berkembang. Menurut kalian gimana nih cerita kali ini? Aku nih pas denger cerita ini dari Ardinya langsung, itu aku langsung mind blowing banget gitu. Jadi si Hitam ini kalau aku lihat ya, dia awalnya mungkin menampakkan, tapi lama-lama dia itu jadi melindungi Ardi gitu gak sih? Tapi yang masih jadi pertanyaan adalah kenapa dia muncul dan kenapa dia masih melindungi Ardi sampai saat ini. Tapi aku nggak kebayang sih yang kedua gitu, dimana lucunya sebenarnya itu kan yang mulai baku hantam itu kan si Ardi gitu, tapi malah berakhir dianya itu nggak kelihatan sampai keributan itu tuh selesai dan dia pulang ke rumah. Itu wah, mungkin disembunyiin kali ya sama si Hitam ini. Kalau menurut kalian gimana nih ceritanya? Seru nggak atau mind blowing nggak menurut kalian? Kalian komen ya di bawah. Nanti akan aku post di Instagram. Oh ya, dan sekarang si Arin itu sudah hadir di YouTube. Jadi kalian kalau mau komen di sana langsung juga boleh. Boleh dibantu subscribe dan share ke teman-teman kalian juga ya ceritanya. Aku mau ngingetin lagi nih bagi kalian yang mau berpartisipasi dengan mengirim cerita atau kalian mau cerita langsung, itu bisa banget dengan kirim email ke in.channelhorror@gmail.com atau kalian bisa DM kita di @siar.inpodcast. Kalian bisa DM di situ ke Instagramnya aja ya. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih ya semua yang udah dengerin sampai detik ini. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Selamat malam.